Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Keluarga Majelis Taklim Ala Wabin yang semoga Allah rahmati, yang semoga Allah berkahi dan semoga dimudahkan dalam setiap kebaikan. Tentunya pertama kali kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Walaupun kita memang mengalami kesempitan dan memang mengalami banyak ujian pada waktu-waktu yang terakhir ini, tetapi nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah besar. Di antara kenikmatan yang Allah berikan yang kita rasakan pada kesempatan pagi kali ini, walaupun kita duduknya dari tempat yang berjauhan, tapi Allah memberikan kepada kita fasilitas teknologi yang bisa menjadikan kita tetap terikat pada majelis ilmu yang disebut oleh Rasulullah dengan taman surga. Tentunya kita paham, bekal dalam setiap perjalanan itu adalah ilmu, dan sesungguhnya orang yang selalu menyibukkan pada ilmu adalah orang-orang yang mendapatkan pahala yang terbaik pada kehidupan dunia dan akhiratnya. Imam Ahmad berkata, dan perkataan beliau ini mengingatkan kita semuanya, al-ilmu la ya'tiluhu syai'un idza saluhat niyatuhu. Keutamaan mencari ilmu itu keutamaannya besar yang tidak mampu ditandingi oleh apapun kalau yang mencari ilmu itu niatnya benar. Lalu ditanyakan kepada Imam Ahmad, kaifa saluhat niyatuhu? Bagaimana niat itu menjadi benar ketika mencari ilmu? Maka dijawab oleh Imam Ahmad, hidayan wirrojul ayarfa'al jahlu an nafsihi. Kalau seseorang itu berniat ketika mencari ilmu, niatnya satu, dia ingin bebas kebodohan antara dirinya di hadapan Allah, itulah niat yang terbaik yang dimiliki manusia ketika mencari ilmu. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah hadirkan niat yang benar. Semoga dengan majelis ilmu virtual dan online yang kita lakukan walaupun dari tempat yang saling berjauhan, kita mendapatkan salah satu dahsyatnya keutamaan ilmu, yaitu pahalanya tidak mampu ditandingi apapun. Dan semoga siapapun yang hadir pada kesempatan hari ini, dimanapun berada, dimanapun kita duduknya, apapun fasilitas yang kita pegang ketika menyaksikan kajian kita, tidak ada niat yang kita miliki kecuali adalah supaya kita semakin berkurang kebodohan kita kepada Allah. Siapapun yang merasa malu, hina ketika dia bodoh di hadapan Allah dalam urusan akhirat, itulah orang yang akan Allah muliakan dalam kehidupan kamu akhiratnya. Tapi siapapun orang yang tidak pernah malu dan tidak pernah merasa hina akan kebodohan dia dalam urusan akhirat di hadapan Allah, maka pasti Allah akan menghinakan orang yang tidak pernah membutuhkan ilmu akhirat pada kehidupan di dunia. Semoga kita termasuk orang yang pertama, tidak pernah sungkan, tidak pernah malu, selalu malu, selalu merasa hina kalau kita bodoh di hadapan Allah. Perasaan itulah yang mendorong kita untuk tidak pernah letih dan tidak pernah berhenti untuk mencari ilmu. Kepada Allah kita bersyukur dan kepadanya kita meminta semoga kita senantiasa diberikan ilmu dalam setiap kehidupan kita dari semenjak hari ini sampai nanti kita menutup mata. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tahukah kita bahwasanya kematian itu merupakan nasihat untuk semua. Nasihat bagi si kaya dan nasihat pula bagi si miskin. Nasihat pula bagi yang mudah urusan hidupnya dan nasihat pula bagi mereka yang sulit hidupnya. Kenapa kematian itu nasihat bagi si kaya? Supaya si kaya tahu bahwasanya semua kekayaan yang dia miliki, semua finansial yang dia dapatkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah bertahan lama. Tidak akan pernah mampu bertahan awet, karena sesungguhnya kekayaan yang dia miliki hanya bertahan sampai dia itu meninggal dunia. Dan itu merupakan bagian supaya dia tidak sombong dengan apa yang dia dapatkan. Kematian itu juga merupakan nasihat bagi si miskin, supaya si miskin itu paham pahit dan getirnya kehidupannya ketika tidak memiliki banyak harta, itu hanyalah sementara, yaitu bertahan ketika hidup. Ketika dia meninggal dunia, dia tidak akan merasakan getirnya kehidupan dan tidak akan merasakan pahitnya kehidupan. Dan itulah yang menjadikan kita paham, sesungguhnya kematian itu nasihat bagi setiap orang yang beriman, baik si kaya ataupun si miskin, supaya si kaya tidak sombong dan tidak jumawa dengan apa yang dia peroleh, supaya si miskin tidak merasa minder dengan berbagai macam pahit dan getirnya kehidupan. Ketika kita paham bahwasanya kematian itu merupakan nasihat terbaik pada kehidupan hati dan jiwa kita tentunya perlu referensi yang benar, supaya kematian itu secara terstruktur dan secara sistematik bisa menasihati kita. Dan itulah yang menjadikan kita mempelajari kitab At-Tadhkirah, kitab yang dikarang salah satu ulama besar yaitu Imam Al-Qurtubi, di mana kitab ini menyajikan semua nasihat dari kematian
dari sumber dan referensi yang dipaparkan secara apik oleh Imam Al-Qurtubi untuk memberikan pencerahan kepada kita tentang urusan yang pasti kita akan datangi. Karena batasan paling sedikit, batasan paling tipis antara kita dengan kematian itu batasan ajal. Dan orang yang beruntung bukan hanya orang yang wafat dalam kondisi husnul khatimah, tapi termasuk orang yang beruntung adalah mereka yang memiliki referensi tentang kematian sebelum kematian itu menyapa dirinya, sampai akhirnya dia tahu apa saja yang akan dihadapi disebabkan dia mengkaji setiap kabar yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya ketika menceritakan alam barzah dan menceritakan tentang kematian. Dan itulah yang menjadikan kita pada kesempatan yang telah kita lalui bersama dengan Majelis Taklim Al-Awabin, kita mengkaji secara sistematik apa saja yang kita harus ketahui dari urusan kematian. Sekarang mari kita buka bukunya. Kalau di buku saya versi yang tebal halaman 133. Kita refresh sebentar tentang beberapa poin yang sudah kita pelajari pada kesempatan sebelumnya. Maka pada kesempatan sebelumnya bersama dengan Majelis Taklim Al-Awabin kita membahas manusia itu ketika meninggal dunia, cara matinya manusia itu beda-beda sesuai dengan tingkat amalnya. Ada manusia yang diwafatkan dalam kondisi lembut, walaupun dia merasakan beratnya sakaratul maut, betul. Setiap orang itu merasakan beratnya sakaratul maut. Karena yang tidak merasakan sakaratul maut hanyalah satu, orang yang mati syahid. Tapi setelah beratnya sakaratul maut, maka mereka akan wafat dalam kondisi yang tenang, dalam kondisi yang hening, dan dalam kondisi tidak merasakan kecuali sebagaimana gemericik air yang mengalir dengan begitu lembut. Makanya Allah sampaikan ada orang-orang yang diwafatkan dengan semacam ini, sebagaimana Allah sampaikan pada surat An-Nahl 32. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Ada orang-orang yang mereka diwafatkan oleh para malaikat dalam kondisi yang baik. Memang betul mereka merasakan sakit ketika sakaratul maut, di awal-awal dia dicabut. Tapi setelah betul-betul tercabut nyawa dari seluruh tubuhnya, dari sekujur tubuhnya, dia tidak merasakan apapun kecuali kelembutan sebagaimana gemericik air yang mengalir yang begitu lembut. Sehingga kematian itu menjadi tanda kebaikan bagi orang yang melihatnya ketika melihat orang yang dia cintai meninggalnya dalam kondisi yang lembut. Makanya siapapun di antara jamaah yang ada, kalau kita pernah melihat orang yang kita cintai, bapak kita, ibu kita, kakak kita, adik kita meninggal dunia, tapi kita melihat bagaimana proses kematiannya yang lembut, maka sesungguhnya kita mendapati ayat An-Nahl 32 kita dapatkan dari orang yang diwafatkan dalam kondisi yang baik dan dalam kondisi yang lembut. Walaupun lembut itu tetap melalui muqaddimah, melalui pendahuluan dengan sakit yang berat pada sakaratul mautnya. Tapi ketika dicabutnya nyawa, maka dia dalam kondisi lembut, seakan-akan kita menganggapnya orang tersebut dalam kondisi tidur, saking lembutnya dia ketika diwafatkan oleh Allah, oleh para malaikat yang mencabut nyawanya. Dan Allah sampaikan kabar ini, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapati surat An-Nahl 32 pada akhir kehidupan kita. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Ada orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam kondisi yang baik karena turunnya ridha Allah kepada mereka. Ada yang mungkin bertanya, Ustadz, apakah orang yang meninggal dunia didahului dengan rasa sakit yang lama, ada yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Berarti sakit yang lama yang dia derita sebelum kematian itu menjadi tanda keburukan atau tanda kebaikan? Nah, ini perlu untuk kita jawab, supaya kita paham tentang hal tersebut. Dalam salah satu hadis yang sahih, Rasulullah SAW menyampaikan, kalau Allah itu mencintai seorang hamba, lalu hamba itu Allah dapati masih membawa dosa dan masih membawa kemaksiatan, padahal Allah telah mencintainya dengan berbagai macam keistimewaan yang pernah dia lakukan, maka Allah itu akan memberikan kepadanya sakit, Allah akan memberikan kepadanya ujian, sampai betul-betul rasa sakit dan ujian itu menggugurkan sebagian besar dari dosanya. Sampai akhirnya puncaknya ketika sakaratul maut dan akhirnya meninggal dunia, maka sesungguhnya dia sudah digugurkan sebagian besar dari dosa-dosa itu dengan sakit yang dia terima. Kadang-kadang maaf ya, kita kan suka berpikir instan. Kalau ada orang ketika meninggal dunia dalam kondisi sakit terlebih dahulu yang lama, kita berpikirnya
bahwasanya orang itu tidak baik, makanya sakitnya lama. Belum tentu. Ada orang-orang yang mereka diberikan sakit oleh Allah sebelum kematiannya sampai dia menghembuskan nafas yang terakhir, bukan karena Allah benci, bukan karena Allah itu murka, tapi Allah mendapati bahwasanya Allah ingin punya alasan untuk menggugurkan dosanya sebelum dia menghadap kepada Allah. Diberikan sakit yang dia terima sebelum kematiannya, dan sakit di dunia tidak akan pernah sebanding dengan sakit di alam barzah ataupun sakit di akhirat. Makanya Allah segerakan sakitnya supaya tepat ketika meninggal dunia sudah berkurang dosa-dosanya disebabkan rasa sakit yang dia terima. Sampai akhirnya pas ketika meninggal dunia, ketika sebagian besar dosa-dosanya sudah dihapuskan, maka dia meninggal sebagaimana gemericik air yang begitu lembut, tidak terasa, persis sebagaimana orang dalam kondisi tidur kembali. Padahal hakikatnya dia telah meninggal dunia. Ya, tentunya kalau kita ingin mendapati kondisi yang semacam ini, satu syaratnya adalah ihtisab. Apa itu ihtisab? Ihtisab itu tidak pernah kehabisan alasan untuk selalu mengharapkan balasan pahala dari apa yang kita peroleh. Makanya yang kita khawatirkan itu apa? Kita kalau sakit kehilangan rasa ihtisab, itu yang paling kita khawatirkan. Siapapun yang sakit kok kehilangan ihtisab, mengharapkan pahala dari sisi Allah dengan sakit yang dia terima, maka semua rasa sakit yang dia terima, pertama tidak akan menggugurkan dosa, yang kedua justru mendatangkan murka dari Allah, karena Allah memberikan ujian dan dia murka, dan Allah lebih murka kepada orang yang diberikan ujian, maka dia murka kepada ujian yang Allah berikan. Makanya ada hadis lagi yang menceritakan dari hadis Rasulullah, innallaha idza ahabba abdan ibtalahum. Allah itu kalau mencintai satu kaum, mencintai satu manusia, Allah nguji. Fa'in radiyah falahu ridha. Kalau orang yang diuji itu ridha, Allah lebih ridha, lebih besar ridhonya. Tapi kalau ada orang dicintai oleh Allah, dikasih ujian, kok dia tidak tahu ujian itu sifat dari cintanya Allah, dia murka, sakhita. Sakhita itu murka, ghadiba, dia marah dengan ujian yang Allah kirimkan, sakhitallahu alaihi. Maka Allah lebih murka kepadanya, karena orang itu tidak tahu di balik ujian yang dia terima itu ada cinta yang Allah ingin berikan, dengan Allah menunggu bagaimana ridhonya dia kepada ujian yang Allah berikan. Maka itulah yang menjadikan kita harus selalu memberikan nasihat yang terbaik. Kalau orang-orang yang kita cintai dalam kondisi sakit, kadang-kadang berkata, kapan saya sembuh? Katakan kepadanya, maka sesungguhnya bersabarlah, karena sesungguhnya Allah akan lebih ridho kepada dirimu. Di balik keridhaan kita terhadap takdir yang Allah berikan, dan rasa sakit di dunia itu jauh lebih ringan daripada rasa sakit di alam barzah, dan jauh lebih ringan daripada rasa sakit di alam akhirat. Semoga kita terhindar dari semua penyiksaan di alam barzah dan di alam akhirat. Cara mati manusia yang pertama. Cara mati manusia yang kedua yaitu dalam kondisi yang buruk. Ada manusia-manusia yang diwafatkan oleh Allah dalam kondisi yang buruk. Kita buka pada surat Al-Anfal ayat yang ke-50. Walau tara id yatawaffal ladina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Apakah kalian melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang kafir? Jadi orang kafir ketika dibiarkan dalam hidupnya berpuas-puas dalam masalah makanan, sandang, papan, ketika diwafatkan Allah menyuruh kita lihat bagaimana para malaikat mewafatkan orang kafir. Maka kemudian para malaikat itu kata Allah, yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Maka malaikat itu memukulkan kepala dan memukulkan punggung. Jadi sesuatu yang sifat arahnya itu bertolak belakang. Yang satu malaikat memukul kepala, yang satu dipukulkan punggungnya. Jadi yang satu terdorong ke belakang, yang satu terdorong ke depan. Dan yang memukul bukan Mike Tyson, yang memukul bukan Habib, yang memukul bukan McGregor, yang memukul malaikat. Dan Allah sampai mengatakan, walau tara id yatawaffal malaikat, walau tara id yatawaffal ladina kafarul malaikah. Kamu apa nggak ngelihat orang kafir itu ketika mati? Dalam kondisi mereka itu betul-betul dalam kondisinya itu dipukul wajahnya, dipukul punggungnya. Dan itu menjadi peringatan bagi kita. Allah menyampaikan surat Al-Anfal sebagaimana Allah menyampaikan surat An-Nahl, berarti Allah ingin menyampaikan kepada kita. Sesungguhnya manusia akan diwafatkan dalam dua kondisi, baik dan buruk. Dan siapa yang diwafatkan dalam kondisi dipukul wajahnya dan dipukul punggungnya, maka Imam Qurtubi menjelaskan yang pertama, orang kafir. Yang mereka kufur kepada ayat-ayat Allah pada kehidupan di dunia.
Yang kedua, orang yang murtad pada agama Allah. Yang ketiga, orang-orang munafik yang mereka zahirnya Islam tetapi dalam hatinya benci kalau sudah disampaikan tentang hukum Allah dan benci kalau sudah disampaikan hukum dari sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 orang inilah yang akan dipukul oleh malaikat ketika mereka meninggal dunia. Makanya kita buka pada halaman berikutnya. Ada seorang laki-laki diceritakan dalam hadis riwayat Muslim. Ada seorang laki-laki dalam perang, ya, dalam satu perang, yaitu adalah perang Badar. Dalam perang Badar itu ada seorang laki-laki musyrik. Laki-laki musyrik itu dikejar oleh seorang sahabat. Ketika sahabat itu belum nyampe kepada orang musyrik itu, tiba-tiba orang musyrik yang mereka kejar itu terkapar. Lalu ketika dibuka, dia terlungkup. Ketika dibuka, ternyata wajahnya terbelah. Dan ternyata Rasulullah menyampaikan itu pertolongan dari bala tentara langit yang diturunkan oleh Allah. Dan itu menjelaskan kepada kita, sesungguhnya itulah hakikat kematian. Ada yang dikeraskan kematiannya pada saat sakaratul mautnya sampai tercabut nyawa dari jasadnya. Ada yang diringankan kematiannya sebagaimana gemericik air yang begitu lembut sampai kita menyangka orang ini tidak mati tapi orang ini kembali tidur padahal hakikatnya dia sudah meninggal dunia. Masya Allah, itulah yang kita jumpai. Halaman berikutnya. Maka sesungguhnya Imam Qurtubi lalu menjelaskan pada halaman berikutnya bagaimana pencabutan nyawa oleh para malaikat. Bagaimana para malaikat maut itu mencabut nyawa pada manusia dengan kondisi yang berbeda. Dalam waktu yang sama di tempat yang berbeda. Mungkin kita pernah bertanya, gimana ini malaikat itu mencabut nyawa? Yaitu ketika manusia itu dicabut nyawanya pada waktu yang sama dari tempat yang berbeda. Ada yang satu di ujung timur, ada yang satu di ujung barat. Ini cara mencabutnya bagaimana? Apakah malaikat maut itu jumlahnya banyak? Apakah malaikat maut itu jumlahnya sebagaimana jumlah manusia yang masih hidup? Sehingga masing-masing malaikat itu mencabut satu persatu manusia yang ditugaskan kepadanya. Maka dijawab sama Imam Qurtubi, sesungguhnya para malaikat itu mencabut nyawa dari 2 orang yang berbeda, di tempat yang berbeda, tapi dicabut pada waktu yang sama, karena ada sebuah hadis Rasulullah menjelaskan, sesungguhnya Rasulullah pernah melihat ada makhluk yang begitu besar, lalu dunia dan seisinya itu di antara kedua lututnya. Tolong dilihat, ini semacam ini. Jadi dunia dan seisinya dari seluruh manusia, hewan itu di antara kedua lututnya. Maka tangan bisa menjangkau dari ujung timur sampai ujung barat dengan begitu mudah. Lalu ketika Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, siapa itu wahai Jibril? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, itu adalah malaikat maut yang mencabut nyawa. Disitulah akhirnya kita paham, terjawab, terkuak sebuah kabar dari Rasulullah. Ternyata para malaikat kenapa kok bisa mencabut nyawa? Menit misalkan jam 10 menit ke 31, jam 10 menit ke 31 ada yang di Kudus meninggal dunia, ada yang di Jakarta meninggal dunia, ada yang di Barat meninggal dunia, dari ujung timur sampai ujung barat. Kenapa kok bisa meninggal bersama-sama? Jawabannya simpel, karena sesungguhnya bumi itu dan seisinya di antara 2 lututnya malaikat maut, dan malaikat maut melaksanakan apa yang Allah perintahkan, dan itu mudah bagi malaikat maut, dan itu mudah bagi Allah yang telah menciptakan hidup dan mati sebagai ujian bagi manusia. Dan itulah yang dijawab oleh Imam Qurtubi. Ya. Jadi inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kemudian kita buka bab berikutnya. Setelah kita mengetahui bagaimana para malaikat ketika para malaikat itu mencabut nyawa dari orang yang berbeda di tempat yang jauh dari ujung timur sampai ujung barat, sekarang Imam Qurtubi menyampaikan rupa malaikat maut itu bagaimana sejatinya? Apakah rupa malaikat maut itu 1 ataukah rupa malaikat maut itu 2? Ternyata Imam Qurtubi lalu menyampaikan di sini, sesungguhnya malaikat maut yang sering kita sebut dengan malaikat Israel, walaupun saya lebih nyaman menyebut dengan kata malaikat maut, sebagaimana pada surat As-Sajdah ayat yang ke-11. Maka sesungguhnya malaikat maut itu memiliki 2 rupa. 2 rupa yang mana 2 rupa itu akan dipakai sesuai dengan orang yang dicabut nyawanya. Kalau dia mencabut orang yang berilmu, maka dia akan menggunakan wajah terbaiknya.
Tapi kalau dia mencabut orang-orang yang kufur kepada Allah, orang yang zalim, orang yang murtad, orang yang hatinya penuh dengan kemunafikan, dia akan menggunakan wajah yang sangat menyeramkan untuk memberikan ketakutan yang luar biasa kepada orang yang akan dicabut nyawanya. Makanya dikisahkan dalam kisah Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim bertanya kepada malaikat maut, bagaimana wajahmu ketika mencabut nyawa orang yang beriman? Maka malaikat maut berkata, tolong palingkan wajahmu sebentar. Lalu ketika Ibrahim memalingkan wajahnya sebentar, malaikat maut datang dalam wajah yang begitu rupawan, begitu indah, begitu senyuman itu merekah. Sampai Nabi Ibrahim itu berkata, kalaulah orang yang meninggal dunia melihat ini, tentunya sudah cukup. Kemudian Ibrahim bertanya kembali, bagaimana wajahnya malaikat ketika mencabut nyawa orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir, orang munafik? Maka malaikat maut berkata kembali sama Ibrahim, palingkanlah wajahmu. Dipalingkan wajahnya. Lalu kemudian melihat malaikat yang begitu menyeramkan, maka cukuplah Nabi Ibrahim itu berkata, kalaulah engkau yang semacam ini, maka sesungguhnya kalaulah orang-orang kufur melihatmu dalam kondisi wajah yang semacam ini, sebenarnya ini sudah cukup merupakan adab. Karena saking menakutkannya. Nah, itulah yang menjadikan akhirnya kita paham, malaikat itu memiliki dua penampakan wajah. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kok bisa memiliki dua penampakan wajah? Dan itu mudah bagi malaikat. Bukankah kita juga memiliki dua penampakan dari wajah kita yang satu? Wajah kita kalau rambutnya panjang berbeda dengan wajah kita ketika rambutnya pendek. Ya, wajah kita penampakannya berbeda ketika habis mandi dengan wajah kita penampakannya berbeda ketika kita bangun tidur. Maka analogi dan kias yang semacam itu ditarik oleh Imam Qurtubi dijadikan hujah. Sama, malaikat itu sebenarnya wajahnya satu, tapi penampakannya ada dua. Penampakan yang pertama dipakai untuk mencabut nyawa orang yang beriman. Kenapa? Dia memakai wajah yang rupawan, karena hakikatnya malaikat maut itu adalah delegasinya Allah. Dan delegasi itu ketika menyambut orang yang telah membenarkan Allah dan beriman kepada Allah, dia menggunakan wajah yang paling rupawan. Dan kenapa dia menggunakan wajah yang buruk? Kan sesungguhnya dia menggunakan wajah yang buruk karena sesungguhnya dia ingin memberikan ancaman kepada mereka yang kufur kepada Allah selama hidupnya. Makanya maaf ya, kadang-kadang hati kita sesek gitu ya. Kalau tingkah laku manusia itu sudah berani menghina syariat Allah, tentang syariat Allah gitu ya. Kadang-kadang cukuplah kita berkata, kalaulah dia nanti akan melihat malaikat maut dengan wajah buruknya, tentulah itu akan cukup baginya untuk menyesali terhadap apa yang dia proklamirkan ketika menentang Allah dan Rasul-Nya. Nah, itulah yang menjadi peringatan untuk kita. Maka itulah yang disampaikan oleh Imam Qurtubi. Para malaikat memiliki dua wajah. Berikutnya, para malaikat itu kesibukannya apa? Imam Qurtubi lalu mengatakan kepada kita. Para malaikat itu memiliki kesibukan yaitu melaksanakan perintah Allah. Karena setiap malaikat yang diceritakan Allah dalam kehidupan manusia yang beriman memiliki tugas yang berbeda-beda. Dan semuanya dalam kesibukan. Tidak ada yang pengangguran. Kalau manusia kan pengangguran. Terutama kaum rebahan. Biasanya pengangguran. Orang-orang makhluk-makhluk Allah seperti malaikat, mereka selalu berada dalam kebaikan. Selalu berada dalam kesibukan, dalam tugas-tugas yang Allah berikan. Ada malaikat yang tugasnya hanya bertasbih. Mereka mengisi lorong-lorong langit dan mereka bertasbih memintakan ampunan kepada orang-orang yang beriman. Ada malaikat yang tugasnya semacam itu, tidak memiliki tugas khusus. Ada malaikat yang memiliki tugas khusus sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan oleh Allah. Dan salah satu malaikat yang diberikan tugas khusus oleh Allah yaitu adalah malaikat maut. Yang Allah sampaikan di dalam surat As-Sajdah yang tadi kita bacakan. Wa tawaffakum malakul mauti alladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Sesungguhnya yang mematikan kalian itu malaikat maut yang Allah akan berikan kepada setiap kalian dan kalian akan kembali kepada Allah. Di situ kita menjumpai berarti malaikat maut termasuk malaikat yang Allah berikan tugas khusus yaitu mencabut nyawa. Kesibukannya adalah mencabut nyawa. Semenjak Nabi Adam ketika diwafatkan, dari Qabil yang diwafatkan sebelum Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti yang melihat bagaimana hari kiamat ketika digulung oleh Allah. Bahkan ulama Ahlussunnah berkata, bahkan tugasnya malaikat maut bukan hanya mencabut ruh dari manusia,
Bahkan rohnya itu semuanya adalah malaikat maut. Jadi kesibukannya luar biasa. Yang mencabut kutu, yang mencabut nyawanya singa, kucing, anak kucing, semuanya yang mencabutnya adalah malaikat maut. Berarti malaikat maut itu berada pada satu kesibukan terus melaksanakan amaran dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, pertanyaannya, Ustadz, kalaulah malaikat maut itulah yang mencabut nyawa ketika hari kiamat terjadi, ketika manusia diterbangkan bagaikan aneh-aneh, berarti malaikat itu setelah hari kiamat masih hidup, malaikat maut? Nah, Imam At-Tabari menjawab, sesungguhnya setelah terjadinya peristiwa ditiupnya sangkakala yang pertama, ada beberapa malaikat yang masih disisakan oleh Allah. Ada beberapa malaikat yang masih disisakan oleh Allah. Yang disisakan oleh Allah yaitu adalah satu, malaikat maut, dua, malaikat Israfil, yang ketiga malaikat Jibril. Ini sebagian riwayat menyampaikan dari ijtihad yang disampaikan oleh Imam At-Tabari. Maka tiga malaikat ini yang masih disisakan oleh Allah. Malaikat maut masih mencabut nyawa dari setiap makhluk yang mereka digulung dengan peristiwa sangkakala yang pertama ketika ditiupkan oleh malaikat Israfil. Karena tentunya kita paham min syiraril khalqi. Seburuk-buruk manusia itu manusia yang melihat tanda kiamat. Berarti ketika kiamat itu ditegakkan, manusia itu dicabut nyawanya. Pada saat itulah malaikat maut berada pada kesibukan yang luar biasa. Karena seluruh manusia dari ujung timur sampai ujung barat, dari ujung utara sampai selatan, wafat seketika. Bukan hanya manusianya, sampai hewan-hewan pun diwafatkan dalam kondisi yang bersama-sama. Setelah alam semesta ini hancur, ya, kecuali pada hal-hal yang diizinkan oleh Allah, salah satunya adalah surga tidak hancur. Setelah kemudian hancur, maka yang disaksikan tiga, kata Imam At-Tabari. Satu, malaikat maut, dua, malaikat Israfil, kemudian yang ketiga adalah malaikat Jibril. Terus kan ada ayat wa yabjuhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang tersisa wajahnya Allah semata yang memiliki kemuliaan dan memiliki keagungan. Betul. Setelah kemudian yang tersisa cuma tiga malaikat ini, maka Imam At-Tabari berkata, Allah lalu memerintahkan para malaikat ini untuk kemudian mati satu persatu. Siapa yang pertama kali mati? Yang pertama kali mati adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Matilah malaikat Israfil. Yang tersisa dua, malaikat maut sama malaikat Jibril. Maka Allah menyuruh malaikat Jibril untuk mencabut nyawanya sendiri. Maka malaikat maut mencabut nyawanya sendiri. Meninggallah malaikat maut. Kemudian yang tersisa yaitu adalah malaikat Jibril. Ini menunjukkan keutamaan malaikat Jibril. Makanya malaikat Jibril disebut dengan Ruhul Amin. Malaikat yang mulia ini, sebagaimana Nabi yang paling mulia adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka malaikat Jibril dalam satu riwayat diperintahkan bersujud, maka Allah sendiri yang mencabut ruhnya malaikat Jibril. Setelah tiga malaikat ini diwafatkan oleh Allah, selesai. Tidak ada satupun manusia yang hidup, kecuali yang tersisa adalah wajahnya Allah yang memiliki keutamaan dan keagungan. Itu ijtihad yang disampaikan oleh Imam At-Tabari. Maka setelah itu, malaikat maut, siapa yang pertama kali dibangkitkan? Yaitu adalah malaikat Israfil. Apakah malaikat maut itu nanti akan dibangkitkan kembali ataukah tidak? Saya belum mendengar dan belum mengetahui yang mana. Kalau kita tidak mendengar apapun kabar dari Allah dan Rasul-Nya, jawaban paling mulia dan jawaban paling benar hanya Allah yang tahu. Kenapa? Karena nanti pada waktu hari kiamat tidak ada lagi kematian. Nah, terus tugasnya malaikat maut ngapain? Kalau memang sudah tidak ada lagi tugasnya, kayak malaikat Israfil. Malaikat Israfil itu menyalakan sangkakala 2 kali. Kalau sudah dinyalakan 2 kali, terus tugasnya apa? Apakah nanti dibangkitkan kembali? Hanya Allah yang tahu. Kalau malaikat Israfil tentunya dibangkitkan kembali karena untuk meniupkan sangkakala yang kedua. Karena nanti ketika di akhirat tidak ada lagi kematian. Makanya penduduk neraka itu tidak minta muluk-muluk. Penduduk neraka itu mintanya mati. Itu pun tidak dikasih sama Allah. Kenapa? Kematian itu sudah disembelih sama Allah. Pada satu hadis yang panjang, maka Rasulullah itu berkata, ketika manusia nanti sudah di alam akhirat, maka Allah itu akan panggil al-maut. Karena al-maut, kematian itu merupakan makhluknya Allah. Ainal maut? Mana kematian? Kematian datang kepada Allah. Maka Allah serupakan al-maut itu dengan domba yang gemuk, tebal.
gemuk dia. Maka langsung disembelih oleh Allah sendiri. Dan tidak ada lagi kematian. Makanya di surga tidak ada lagi mati sampai ada kata khalidina fiha abada. Selama-lamanya dia. Di neraka itu pun kemudian la yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak mati, tidak hidup. Nah kalau di akhirat tidak ada lagi kematian, terus tugasnya malaikat maut itu apa? Wallahu alam. Allah hanya yang tahu. Tidak semua perkara gaib itu Allah beritakan kepada kita. Kita hanya dikasih sedikit dari perkara gaib yang Allah tidak ceritakan semuanya. Karena untuk kebaikan kita supaya tidak memberatkan pikiran kita yang mungkin tidak bisa menjangkau dari perkara gaib yang begitu detail. Saking sayangnya Allah kepada kita. Jadi kalau kita bertanya, kenapa perkara gaib tidak disampaikan oleh Allah kepada kita semuanya? Karena sayangnya Allah supaya tidak membebani pikiran kita. Ketika pikiran manusia itu Allah tahu sangat terbatas, maka ada perkara yang tidak perlu Allah jelaskan kepada kita, tetapi cukup satu, kita imani selaku manusia yang beriman. Makanya selalu saya ulang-ulang, fungsinya iman itu menjangkau apa yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Ya. Setelah itu, kemudian yang berikutnya kita jawab, kita sampaikan berikutnya. Pandangan mata saat dicabutnya ruh. Ya. Maka sesungguhnya Imam Al-Qurtubi setelah menjelaskan seluk-beluk tentang malaikat maut, kegiatannya malaikat maut, dan bagaimana malaikat maut aktivitas yang mereka lakukan dan mereka kerjakan, sekarang kita pada pembahasan berikutnya. Pandangan mata saat dicabutnya ruh. Pandangan mata saat dicabutnya ruh ini sesungguhnya disampaikan, sesungguhnya Imam Qurtubi menyebutkan dan menyitir sebuah hadis dari Ibnu Majah dari Ummu Salamah. Bahwasanya pandangan mata ketika dicabutnya ruh. Sesungguhnya ruhu idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh itu apabila dicabut maka akan diikuti oleh pandangan mata. Berarti kondisi mata manusia, kondisi penglihatan manusia ketika dicabut oleh Allah itu kondisinya berbeda-beda. Ada kondisi mata manusia ketika dicabut, kondisi matanya terbuka. Ada kondisi matanya setengah terbuka dan ada kondisi mata yang tertutup. Dan itu sesuatu yang sifatnya wajar. Orang yang terbuka matanya ketika meninggal dunia tidak menunjukkan itu kematian yang buruk. Tapi itu menunjukkan fitrah dari kematian. Salah satunya fitrah itu adalah mata yang terbuka. Ustaz, ada nggak orang solih yang ketika meninggal dunia matanya terbuka? Ada. Siapa orang solih yang ketika meninggal dunia penglihatan dan matanya terbuka? Orang solih yang matanya terbuka ketika meninggal dunia itu adalah Ibu Salamah. Siapa Ibu Salamah? Istri suami dari Ummu Salamah. Maka dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah ketika mendatangi Ibu Salamah ketika meninggal dunia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjumpai Ibu Salamah tampak terbuka matanya. Rasulullah yang menjumpai, Rasulullah yang melipatkannya. Jadi kita kalau mendapati ada keluarga yang terbuka matanya, satu, tidak boleh berprasangka macam-macam, tidak boleh memiliki seudar macam-macam. Dan kedua, kalau kita mendapati ada saudara kita meninggal dunia terbuka matanya, maka kita harus ingat sebuah sabda yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh apabila dicabut, sesungguhnya ruh itu kalau dicabut tabi'ahul basar, maka mata yang akan mengikuti. Ustaz, kalau kita mendapati apa yang kita lakukan? Kalau kita mendapati orang baru meninggal dunia, dia baru meninggal dunia, yang kita lakukan kalau dia terbuka matanya, tutup. Apakah ada akses boleh kita berdoa Allahumma firlahu. Kita tutup matanya. Kita langsung ambil bagian-bagian yang bukan asli dari tubuhnya. Yaitu contohnya adalah gigi palsunya, adiknya, langsung kita lepaskan. Sebelum seluruh badannya menjadi kaku dengan berlalunya waktu kalau terlalu lama kita mengkondisikan. Setelah itu kemudian kita pegang-pegang perutnya, kita pegang-pegang perutnya, kita tekan-tekan perutnya kalau dia baru meninggal dunia. Kenapa kita pegang-pegang perutnya, kita urut ke bawah kalau dia baru meninggal dunia. Setelah kita menutup matanya, kita
demikian, ya, karena sesungguhnya nanti akan mengeluarkan kotoran-kotoran yang sebenarnya akan keluar, ya, nanti akan mengeluarkan kotoran-kotoran yang sebelumnya mungkin tergantung di area dubur, sehingga ketika di area dubur itu nanti keluar ketika memandikan supaya maksimal di dalam pembersihannya. Nah, bolehlah saya cerita sedikit kemarin ketika Bapak Allahu yarham Allahumma fillahu warhamhu wa afihi wa afuanhu ketika baru meninggal dunia tepat jam 12.55 tanggal 27 Ramadan 1441. Ketika pada saat meninggal dunia beliau dalam kondisi memang Allah mudahkan wafatnya dengan izin Allah dan segala nikmat hanya datang dari Allah. Maka kondisi mata beliau tertutup, maka yang saya lakukan pertama kali adalah mencabut giginya karena gigi beliau gigi palsu, ya. Kemudian mencabut giginya, kemudian mengambil akik yang beliau sering pakai itu saya lepaskan, kemudian melepaskan kuping alat bantu telinga, ya, alat bantu dengar. Terus kemudian yang saya lakukan adalah mengurut-urut perutnya beliau. Saya urut-urut perutnya beliau. Saya urut-urut sampai saya tekan pelan-pelan, ya walaupun dalam kondisi sedih itu tetap saya lakukan sesuai dengan SOP. Saya kemudian urut dan ketika dimandikan, beliau ketika didudukkan, maka langsung mengalir kotoran-kotoran yang sebenarnya sudah ada di bagian perutnya dan ketika kita mengudat-ngudatnya ke bawah, maka itu keluar. Nah, itu akan memudahkan supaya maksimal di dalam membersihkannya, ya. Jadi kita semacam itu. Jadi itu yang kita dapati, akhirnya kita menjumpai pandangan mata saat dicabutnya ruh dalam kondisi yang semacam itu. Kita buka bab berikutnya. Bab berikutnya adalah suasana kehidupan di alam kubur. Maka diterangkan di sini bahwasanya suasana kehidupan di alam barzah, sesungguhnya kehidupan di alam barzah itu Masya Allah, itu memang memiliki beberapa kondisi. Kalau dalam kondisi ini sesungguhnya kehidupan alam barzah itu disampaikan oleh Imam Qurtubi, ya. Imam Qurtubi menyampaikan walaupun dengan sighah tamrid, tapi sesungguhnya hadis-hadis yang disampaikan ini dalam derajat yang hasan. Ya, derajat hasan itu merupakan derajat hadis yang bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dijadikan hujjah dan landasan. Ada hadis-hadis yang mampu dijadikan landasan yaitu hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan banyak sekali rawinya, hadis sahih li ghairihi, sahih li dzatihi, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi. Maka hadis-hadis yang menerangkan tentang kehidupan alam barzah salah satunya dikuatkan dari hadis-hadis yang hasan li ghairihi. Sekarang kita lihat di sini Imam Qurtubi berkata, arwah orang yang mati saling mengunjungi sesamanya di alam kubur, saling memuji kain kafan yang dikenakan masing-masing. Maka dalam riwayat Muslim Rasulullah mengatakan, idza kafana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu in istata'a. Apabila seseorang dari kalian mengkafani saudaranya, maka perbaikilah kain kafan semampu kalian. Dalam beberapa riwayat, hadis riwayat Muslim ini dalam nomor 943 dikuatkan dari hadis yang lainnya. Pakaian yang paling baik itu sohuliyah, yaitu kain kafan yang agak bercorak, dia agak memiliki motif. Itu merupakan salah satu kain kafan. Maka di antara perkara kematian yang harus kita ketahui adalah bagaimana setiap manusia itu mempersiapkan kain kafannya. Karena sesungguhnya kain kafan ini merupakan salah satu perkara yang akan dibanggakan oleh mayit ketika mereka di dalam kuburnya. Makanya dalam pembahasan ini Imam Qurtubi sampai menyampaikan dan menceritakan kepada kita, sesungguhnya arwah itu nanti saling mengunjungi saudara-saudaranya dan mereka saling memuji kain kafan yang dikenakan oleh mereka. Makanya hadis Rasulullah dalam riwayat Muslim nomor 943, Rasulullah menyampaikan, idza kafana ahadukum falyuhsin kafanahu in istata'a. Kalau kalian mengkafani saudara kalian, maka kafanilah dengan yang terbaik. Karena dengan kain kafan yang terbaik itulah nanti mereka akan berbangga ketika saling mengunjungi satu dengan yang lainnya. Hadis ini yaitu ketika kita mendapati ada hadis bahwasanya manusia nanti saling mengunjungi, memang ada yang mengatakan hadisnya dhaif, tapi sebagian ulama menghasankan hadis itu. Dhaif itu tingkatan yang lebih lemah daripada hasan. Tapi karena banyak
nanti bisa derajatnya itu bisa sama dengan derajat hasan. Maka disitulah akhirnya kita mengetahui keluarga-keluarga kita, arwah-arwah keluarga kita yang telah meninggal dunia, sebagian besar para ulama berkata bahwasanya kehidupan manusia ketika mereka di alam barzah itu mereka saling ketemu, mereka saling mengunjungi, dan mereka saling mengunjungi dengan kain kafan yang mereka kenakan. Makanya kita disunahkan untuk mempersiapkan kain kafan terbaik yang kita miliki, dan salah satu kain kafan yang terbaik yang kita harusnya hadirkan itu kain kafan yang memiliki corak, dia memiliki motif. Di antara 3 lembar kain kafan ada salah satu yang semacam itu, dan itulah yang menjadikan kita harus memperhatikan. Bolehkah kita mempersiapkan kain kafan ketika masih hidup, ketika kita mempersiapkan kematian kita? Boleh, tidak apa-apa, tidak menjadi masalah, tidak tabu, tidak pamali, jangan semacam itu. Tapi itu malah justru merupakan bagian dari sunnah. Memang kain kafan itu tidak wajib putih, walaupun sunnahnya itu adalah putih. Wa khairu min siyabikum al-bayat, sebaik-baik pakaian kalian itu yang warnanya putih. Tapi tidak wajib putih. Tapi kalau kita memang mendapati masyarakat kita di sekitar itu biasa memakai putih, ya memakai memutih aja. Walaupun kita boleh memakai kain kafan yang lainnya. Boleh nggak Ustadz kita memakaikan kain kafan dengan pakaian haji dan umroh kita? Boleh, tidak ada larangan untuk itu. Selama kita mampu memastikan diri kita tidak ada niat untuk memperlihatkan status kita yang haji dan umrah ketika meninggal dunia. Karena memilih salah satu pakaian terbaik untuk menghangatkan, untuk mengkafani kita itu diperbolehkan. Contohnya, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ketika beliau akan meninggal dunia, maka beliau berkata, kafanilah saya dengan pakaian yang dulu saya kenakan ketika mengikuti perang Badar. Dan itu ada. Dan itu yang meminta itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu penduduk surga. Tapi yang sunnah itu adalah warna putih. Ya. Jadi bolehkah kita memakaikan kain kafan dari pakaian ihram kita? Boleh. Tapi satu syarat yang penting, jangan sampai yang memakaikan kain kafan dari pakaian ihram itu punya niat dia ingin memperlihatkan statusnya yang sudah haji dan umrah kepada orang lain. Tapi betul-betul niatnya tulus karena Allah. Kalaupun dia memilih kain kafan yang biasa, boleh, tidak apa-apa. Yang sederhana, maka diperbolehkan. Dan boleh kita sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas, dia memilih kain kafan yang dari pakaian yang beliau kenakan ketika mengikuti perang Badar. Dan itu pun tidak disalahkan di dalam sunnah. Maka disitulah kita akhirnya paham kenapa harus memperhatikan kain kafan. Karena sesungguhnya kain kafan itu sebagian para ulama mengatakan karena arwah itu saling mengunjungi saudara-saudaranya dan mereka itu akan kelihatan dari kain kafan yang mereka kenakan. Mulailah hari ini hunting kain kafan. Mungkin nanti kapan-kapan Syamila akan jualan kain kafan, terutama kain kafan yang memiliki corak dan motif yang itu merupakan salah satu kain kafan yang disunahkan. Pasang kain kafan itu di tempat yang bisa kita lihat supaya bisa memadamkan keinginan dan hajat untuk membeli barang yang sebenarnya itu tidak kita perlukan. Kadang-kadang kita itu membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu kita butuhkan. Ada satu quote yang bagus. Kita kadang-kadang membeli barang dengan uang yang tidak kita miliki hanya untuk mengesankan orang yang tidak kita sukai. Makanya mungkin dengan memasang kain kafan di tempat yang gampang terlihat itu bisa meredam panjang angan-angan yang dimiliki manusia terutama di masa-masa zaman materialistik hari ini. Dan mempersiapkan kain kafan itu bukan perkara yang menyelisih sunnah, tapi perkara itu bisa menghidupkan sunnah. Bahkan kalau saya pernah membaca para salaf terdahulu, mereka sampai ada yang membangun liang lahat di belakang halaman belakang mereka. Kalau halaman rumah kita itu yang bagian belakangan sekarang mungkin taman kayak rumah saya, ada yang kolam gitu ya, ada yang kolam renang gitu ya. Kalau para salaf ada yang mereka itu membangun liang lahat di belakang halaman mereka. Jadi kalau dia tiba-tiba pingin sesuatu, lalu sudah menata rencana panjang untuk mendapatkan sesuatu itu, maka dia cepat-cepat ke belakang. Maka dia tidur di liang lahat itu dan kemudian berkata, kalau kamu sudah di sini apakah masih perlu barang itu?
Maka kemudian ternyata itu efektif buat beliau untuk meredam panjang angan-angan. Karena salah satu di antara penyakitnya manusia itu apa? Tulul amal. Salah satu penyakitnya manusia itu panjang angan-angan. Dan batasan antara kita dan kebahagiaan itu sangatlah tipis, yaitu barang yang belum kita miliki, yang sejatinya bisa membuat kita panjang angan-angan. Kita pingin begini, kita pingin punya rumah di pinggir pantai yang mana kalau kita bangun langsung ada sungai, ada air, gelombang airnya. Kita pingin begini, kita pingin, itu panjang angan-angan yang apabila kita turutkan, maka bisa jadi akan dipotong oleh garis ajal kematian sebelum sampai pada angan-angan yang kita harapkan. Makanya orang yang beriman itu pendek angan-angannya, tapi tinggi cita-cita akhiratnya. Semoga kita dalam urusan dunia itu tidak panjang angan-angan. Karena sebagian para ulama mengatakan, miftahu kullu syarrin tulul amal. Sesungguhnya kunci dari segala keburukan itu panjang angan-angan dalam urusan dunia. Angan-angannya terlalu banyak dalam urusan dunia. Pengen beli yang mobil begini, pengen beli yang begini, pengen beli yang begini. Dan memasang kain kafan, mempersiapkan kain kafan, itu merupakan salah satu hal efektif untuk meredam dan meminimalisir panjang angan-angan yang bisa tumbuh di hati setiap manusia. Karena setiap manusia itu memiliki kecenderungan panjang angan-angan dalam urusan dunia, terutama ketika sudah banyak melihat. Ya, saya akan cerita sedikit. Imam Ibnu Qayyim itu berkata, penyakitnya hati itu 4. Racunnya hati itu 4. 1, banyak bicara. 2, banyak tidur. 3, banyak makan. 4, banyak melihat. Dulu saya ketika membaca perkataan Imam Ibnu Qayyim ini, yang membuat saya agak mikir agak panjang, yaitu banyak melihat. Kenapa banyak melihat itu bisa mematikan dan menjadi racun hati ya? Saya berprasangka itu hanya maknanya hanya melihat kepada yang bukan mahram dari wanita atau laki-laki yang tidak halal untuk kita. Tapi ternyata enggak. Ternyata memang banyak melihat itu bisa menjadi racun hati. Coba kalau kita kemudian membuka sesuatu ya, kemudian kita ngelihat teman circle kita di sosial media punya sesuatu, lalu kemudian dia memakai sesuatu itu atau barang yang dia kenakan. Maka ketika kita melihatnya, yang asalnya tidak punya keinginan, akhirnya punya keinginan. Itulah dampak dari banyak melihat. Terutama sosial media dengan memperlihatkan barang yang banyak, yang ini, nah itu banyak melihat. Itu salah satu anak tangga. Terciptanya panjang angan-angan itu banyak melihat. Contoh, ada fulan tidak pernah punya keinginan punya mobil tertentu. Tapi karena pada satu waktu dia ngelihat dan dia lihat terus, akhirnya punya keinginan untuk ingin dapat mobil itu. Selama itu dalam perkara halal dan mudah, enggak apa-apa. Tapi kalau sampai menciptakan panjang angan-angan karena antara batasan dia dengan mobil itu terlalu jauh dan akhirnya dia menabung harapan dan angan-angan, nah itu yang menjadi dosa. Dan betullah kata Imam Ibnu Qayyim, banyak melihat itu salah satu racun hati. Makanya akhirnya ketika saya mendapati itu, memang betul. Kita ini memang terkadang harus puasa dari media sosial. Karena media sosial itu perkara mubah tetapi secara tidak sadar banyak merenggut kebaikan-kebaikan dalam kehidupan ilmu dan akhirat kita. Makanya kembali ke tema, disitulah kita akhirnya menjumpai kain kafan itu merupakan salah satu perkara yang kita harus siapkan. Sudahkah keluarga saya Majelis Taklim Al-Awwabin mempersiapkan kain kafan? Siapkan kain kafan, taruh di tempat yang sering kita lihat, yang sering kita jangkau, di mana kain kafan itu akan meredam semua panjang angan-angan yang kita miliki pada kehidupan ini. Kemudian yang berikutnya 155 ya, mempercepat penguburan jenazah. Setelah kita membahas betapa pentingnya kedudukan kain kafan, di mana arwah itu mereka saling mengunjungi sesamanya di dalam kubur mereka dan sesungguhnya arwah saling memuji kain kafan, maka yang berikutnya mempercepat penguburan jenazah. Maka ini termasuk salah satu sunnah.
Makanya sunnahnya manusia itu kalau meninggal tidak dikuburkan kecuali di dekat tempat dia meninggal dunia. Ya, kalau meninggal di Amerika, ya janganlah, naudzubillah min dzalik ya. Meninggal di negara Muslim aja. Kalau meninggalnya di Lampung, ya di Lampung aja dikuburkannya, itu yang sunnah. Meninggal di Jakarta, ya di Jakarta saja. Ya, tidak perlu kemudian kita membawa tempat yang jauh, walaupun itu sebenarnya tidak dilarang selama dalam jarak-jarak yang diperbolehkan. Ada nggak orang solih terdahulu, Ustadz, meninggalnya di tempat tertentu, tetapi dia minta supaya dibawa ke tempat tertentu? Ada. Siapa itu? Sekali lagi, Sa'ad bin Abi Waqqas. Meninggal beliau di luar kota Madinah, dan ketika beliau sudah merasakan sakaratul maut, ketika beliau merasakan kehadiran mati, sebentar lagi menyapa beliau, maka kemudian beliau berkata, kuburkanlah saya di tanah Madinah, karena beliau tahu keutamaan tanah Madinah. Itu masih diperbolehkan selama dalam jarak yang hal yang lumrah. Dari jarak mungkin 100, 200, 300, 400 km yang mampu ditempuh dalam hitungan 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam, maka itu masih hal yang wajar. Tetapi walaupun yang paling baik dikuburkan itu adalah dikuburkan di tempat dia meninggal dunia. Gimana dengan tradisi keluarga kita, tradisi masyarakat kita? Bagaimana dengan tradisi masyarakat kita, tradisi keluarga kita? Ada seorang anak ingin dikuburkan dekat dengan ibunya, padahal ibunya ada di Surabaya, dia berada di Jakarta. Maka dengan satu alasan supaya nanti dekat. Sebenarnya jawabannya simpel. Kalaupun kita dikuburkan di Jakarta, ibu kita dikuburkan di Surabaya, selama kita sama-sama beriman dan sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur, salah satu bentuk kenikmatan kubur itu adalah tetap kita akan bertemu dengan keluarga kita yang beriman. Tidak perlu khawatir. Walaupun kita tidak dekat nisan dan kuburannya. Ada suaminya meninggal di Bekasi, ada istrinya meninggal di Kudus. Maka sesungguhnya kalau hakikat mereka itu beriman, maka mereka itu saling ketemu. Jadi tidak ada ruh yang nanti sedih, kenapa saya dikuburkan di Bekasi ya? Kan istri saya dikuburkannya di Surabaya. Tidak ada yang semacam itu. Karena terkadang kita masih terpengaruh dengan sebuah anggapan bahwasanya alam barzah itu kayak alam di dunia. Kalau yang satu di Bekasi, yang satu di Kudus, jadi berjauhan. Enggak. Kalau kita di dunia saja masih bisa bertemu, ketika kita ingin mengazamkan bertemu, di alam barzah itu bagi orang beriman, karena alam barzah itu musim panen. Dan di antara musim panen itu ya musim enak. Ya pasti akan bertemu, walaupun itu ditempatkan di tempat yang jauh. Makanya kemarin ketika Bapak meninggal dunia, sebelumnya, beberapa hari sebelumnya, tiba-tiba beliau membuka ucapan yang sebenarnya saya tidak tega membuka ucapan itu. Tiba-tiba beliau berkata, nanti kalau saya meninggal dunia dikuburkan di mana, gitu. Dalam kondisi lemah, gitu. Maka saya nyampaikanlah, Bapak mau dikuburkan di mana? Bapak mau di Kudus atau di Bekasi? Walaupun saya ketika ngerespon itu sedih banget. Dan sangat berat merespon itu. Lalu beliau berkata, di Bekasi juga enggak apa-apa, gitu, daripada jauh-jauh merepotkan. Jawaban itulah yang saya pegang dan sampai akhirnya saya memakamkan beliau, yaitu adalah di Bekasi. Dunia itu tidak pernah sama. Setelah kita menguburkan jasad bapak dan ibu kita ke perut bumi. Moga-moga yang masih membersamai orang tuanya manfaatkan waktunya semaksimal mungkin. Maka kemudian sunnahnya setelah kita tidak dikuburkan tidak terlalu jauh, dan pastikan kalau kita dikuburkan di tempat yang tidak terlalu jauh dari tempat kita meninggal dunia, pastikan dipercepat penguburannya. Kenapa? Kalau dia orang solih, maka dia ingin cepat bertemu dengan liang lahatnya untuk memanen semua yang dia lakukan seumur hidupnya. Kalau dia bukan orang solih, maka itu seburuk-buruk tanggungan yang ada di dalam rumah kita. Itu kata Rasulullah SAW.
Makanya tidak usah diperlama, kecuali memang dalam kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan. Meninggalnya siang, ketika kita sudah minta malam, ternyata malam masuk udur. Tapi kalau ingin nguburkan keluar datang gitu. Apakah boleh ditunggu, Ustadz? Boleh, selama dalam batas waktu yang dimaklumi. Contohnya meninggalnya jam 12 siang, ya. Atau kemudian meninggalnya jam 4 sore, dia akan datang nanti pagi jam 9, ya. Kita tunggu dari jam 4 sore, kita makam besok habis duhur, sembari kita menunggu saudaranya. Diperbolehkan? Diperbolehkan. Kenapa Ustadz kadang-kadang kita pengen nunggu saudaranya? Mungkin saudaranya itu pengen memberikan takzim yang terakhir. Apa takzim yang terakhir itu? Nah, bisa jadi mencium keningnya. Karena orang kalau sudah dikafani, maka diperbolehkan yang lainnya sudah rapi dari bawah sampai kemudian atas, maka kemudian bagian wajahnya boleh dibuka. Di wajahnya itulah kita mencium keningnya yang terakhir kalinya. Itu bagi anggota keluarganya diperbolehkan. Dan itu batasannya wajar kalau tidak sampai menyentuh 20 jam ke atas. Kalau sudah menyentuh sampai 20 jam ke atas, nah itu biasanya tubuh sudah mulai mengeluarkan bau dan aroma yang tidak enak. Maka sampai dalam mempercepat penguburan jenazah. Dan itu yang kita harus lakukan. Makanya inilah perkara yang kita harus mengerti supaya kita memahami, jangan diperlama di dalam penguburan. Itulah beruntungnya kita mendapati Rasulullah. Karena dengan adanya Rasulullah kita akhirnya tahu apa yang harus kita lakukan pada setiap jasad-jasad yang ada di keluarga yang kita cintai. Coba, saya pernah melihat ada satu jasad yang tidak pernah dikuburkan, dibalsemkan. Saya memikirkan, Masya Allah itu, gimana rasanya dia ketika tidak mendapatkan fitrahnya untuk dikuburkan, karena tidak mendapati hadis Rasulullah. Makanya, betul, hutang kita kepada Nabi itu besar. Lebih besar kepada ibu dan bapak kita. Kenapa? Karena semua jalan akhirat kita dijelaskan detail oleh Rasulullah dalam kehidupan kita. Makanya kalau ada yang meninggal jangan diperlama. Dan kita boleh berwasiat yang semacam itu nanti kepada keluarga kita. Nanti kalau saya meninggal dunia, saya ingin dikuburkan di tempat ini, saya ingin kain kafannya ini yang saya sudah persiapkan, saya ingin tidak ada tangisan yang sampai meratapi. Itu harus ditulis wasiat-wasiat itu. Mulailah untuk membiasakan menuliskan sesuatu yang berkaitan tentang kematian, karena sesungguhnya orang yang selalu hidup bayang-bayang kematian pada teras hatinya, kemudian yang berikutnya, yaitu adalah membaca Al-Quran dan doa-doa di sisi kubur. Bagaimana kita membahas ini? Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan kita berikutnya. Wike, tolong dicatat, kita akan membahas berikutnya bagaimana perihal membaca Al-Quran dan doa-doa di sisi kuburan. Apakah ini merupakan bagian dari perintah atau bagian dari perbedaan para ulama? Maka insya Allah kita akan bahas pada kajian At-Tadkirah berikutnya pada jam dan waktu yang saya belum tahu kapan waktunya, insya Allah. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga Allah memberkahi kita. Semoga kematian itu menjadi nasihat terbaik. Kalaupun ada di antara yang hadir di sini, mereka diberikan kekayaan, sesungguhnya kematian itu nasihat untukmu. Supaya kamu tahu bahwasanya kekayaan itu tidak akan kita pegang dan tidak akan kita genggam selama-lamanya, hanya sampai kita mati. Kalaupun ada di antara yang hadir hari ini sedang diberikan kesempitan harta, kematian itu nasihat yang terbaik. Kenapa? Karena sesungguhnya apapun getirnya, apapun susahnya kehidupan kita, maka itu hanya sampai batas hidup kita ketika sampai kita meninggal dunia. Setelah kita meninggal dunia, semua beban itu akan menjadi sesuatu yang manis. Akan menjadi sesuatu yang manis yang akan kita petik musim panennya dalam kehidupan barzah dan di akhirat kita. Semoga Allah memberkahi kita dan memberikan kebaikan untuk kita. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Semoga Allah memberikan kebaikan dalam setiap kehidupan kita.
saya serahkan kembali kepada Mas Sabto dan Bu Wike untuk memandu acara kajian online kita Majelis At-Tadkirah yang dikarang oleh Imam Syamsuddin Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Iya, Wike mungkin mau bertanya atau nih ada yang resen boleh di open. Afwan, kalau saya pribadi tidak ada, Aki. Silakan saja untuk para jemaah semuanya. Silakan. Selvi Agustina boleh di unmute. Ya, silakan di unmute, Ibu. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Salam Ibu. Ustadz mau bertanya, ada di mitos di masyarakat, entah itu mitos atau apapun itu, begini, ketika orang tua zaman dulu itu suka pegang namanya amalan-amalan tertentu atau memakai sesuatu yang sifatnya itu misal kayak dia kebal gitu kan terhadap sesuatu. Nah, itu akhirnya ketika meninggal itu susah, Ustadz. Jadi udah mau meninggal nih, hidup lagi, sudah mau meninggal, hidup lagi. Nah, akhirnya itu di kalangan keluarga itu bilang, itu kalau mau meninggal, itu pakaiin daun kelor. Katanya seperti itu. Nah, ini pakai daun kelor. Nah, itu gimana Ustadz cara menjelaskan ke keluarga bahwa hal-hal seperti itu tuh sebetulnya tidak ada gitu loh Ustadz. Jadi memakai bahasa-bahasa yang sifatnya itu harus gimana gitu terhadap keluarga untuk mendapatkan fenomena seperti itu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang semoga Allah rahmati, fenomena tentang pemakaian barang-barang tertentu yang diyakini memiliki khasiat dan memiliki kekuatan magic yang bisa mempertebal hidupnya, menghindarkan kematian, tentunya merupakan bagian dari kesyirikan. Karena Rasulullah SAW pernah mengingatkan seorang sahabat yang saat itu memakai gelang, lalu kemudian Rasulullah SAW tahu bahwasanya dia meyakini sesuatu pada gelang itu, maka Rasulullah mengatakan inza'ha wa in mutta ala dzalika ma'aflah ta'abada. Maka cabutlah kalau kamu masih memiliki yang semacam itu sampai kamu mati, maka matinya kamu tidak akan pernah beruntung. Apakah memakai barang-barang itu memperlama dan memperlambat kematian? Oh, enggak. 1 menit pun enggak. 1 menit pun tidak. 1 detik pun juga tidak. Karena apa? Pada hakikatnya la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Sesungguhnya kematian itu tidak mungkin diperlambat 1 detik dan tidak mungkin dipercepat 1 detik. Cuma orang yang memakai barang-barang kesyirikan dari barang-barang yang mereka kenakan untuk dirinya, lalu barang itu diyakini bisa menolak madharat dan mendatangkan manfaat, maka itu mempersulit kematian dan memperberat su'ul sakaratul mautnya. Makanya akhirnya kita dapati ada orang yang kesulitan mati. Sebenarnya matinya tetap pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Dia tidak maju, dia tidak mundur. Cuma proses sebelum sampai kepada batas ajal itu maka dia akan dipersulit oleh Allah. Kenapa? Salah satu penyebab su'ul khatimah itu adalah melakukan kesyirikan sampai dia menutup mata. Saya pernah ada satu kisah Ibu, ada seseorang menceritakan tentang keluarganya yang katanya sakaratul mautnya itu sampai berhari-hari. Lalu ketika saya tanya, memang sakaratul maut? Iya, sakaratul maut Ustaz. Saya tanya gimana tanda-tandanya? Diceritakanlah tanda-tandanya, matanya ke atas, kakinya sudah pada kaku, dingin, dan lain sebagainya. Dan yang dia sampaikan memang betul tanda-tanda sakaratul maut. Yang membuat kita berpikir, kenapa kok sampai begitu lama sakaratul mautnya dan begitu kesakitan? Ternyata ujung dari kisah itu adalah karena beliau memiliki barang-barang yang dia keramatkan. Dan barang-barang itu dia agung-agungkan, yang dia yakini bisa mendatangkan manfaat dan menolak madharat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu termasuk kesyirikan. Dan sampai akhirnya dia begitu kesulitan dalam sakaratul mautnya. Matinya tetap tidak pernah berubah, tidak pernah maju, tidak pernah mundur. Tapi kesulitan dalam sakaratul mautnya itu menjadi berlapis-lapis sesuai dengan tingkat kesyirikan kepada barang keramat-keramat itu.
Terus gimana Ustadz? Apakah harus pakai daun kelor? Enggak, kalau bisa adalah menghancurkan barang-barang keramat itu. Sudah, dihancurkan barang keramat-keramat itu, maka ketika memang batas ajalnya datang, nanti akan datang. Jadi yang menjadikan dia mati bukan daun kelornya, tapi yang menjadikan mati memang pada saat ajalnya memang sudah datang. Tapi yang kasihan itu apa? Kalau sampai barang kesyirikan itu dibawa sampai mati, dia tidak akan pernah beruntung dunia dan akhirat. Allah alam bisawab. Bisa dipahami Ibu ya? Ibu, insya Allah cukup ya Bu ya. Ibu Selfie. Ya, insya Allah dipahami Ustaz. Ya. Syukran jazakallah khair. Kalau khair Ibu. Ya, ini boleh dilanjut Ibu Aprilia Azhari. Boleh di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bu Aprilia. Pak Ustadz, tadi kan Pak Ustadz bilang kalau misalnya kita meninggal, terus kita boleh mewasiatkan, misalnya kita mau dikubur di mana, mau pakai kain kafan apa. Nah, terus sebenarnya Pak Ustadz kalau untuk masalah, misalnya saya mau dikuburnya ditumpuk dengan almarhum ayah, atau misalnya istri mau ditumpuk sama almarhum suami, sebenarnya itu boleh nggak sih Pak Ustadz, dan apakah itu boleh dimasukkan jadi wasiat? Gitu Pak Ustadz. Harus ditumpuk Ya itu pertanyaan aja sih, soalnya ibu saya sempat ngomong kayak gitu. Sebenarnya tidak perlu ditumpuk, cukup di sampingnya saja. Rasulullah SAW cintanya kepada Khadijah itu besar, tapi Rasulullah tidak minta ditumpuk di atas Khadijah. Ibunda Aisyah cintanya kepada Nabi itu jangan ditanya. Ini cintanya penduduk surga antara Aisyah dengan Rasulullah Muhammad. Tapi apakah Ibunda Aisyah minta ditumpuk di atas tubuhnya Rasulullah? Seharusnya orang yang paling berhak untuk kita ditumpuk itu Rasulullah. Tapi itu pun juga tidak ada sahabat yang meminta ditumpuk di atas tubuhnya Rasulullah SAW. Nah, mungkin saat itu Ummu Aprilia ini harus menjelaskan, menjabarkan kepada sang ibu, ibu tidak usah minta ditumpuk, di sampingnya saja. Tapi selama ibu dan bapak itu tujuannya sama dalam hidupnya, yaitu mencari ridhonya Allah dan cintanya Allah, maka insya Allah ibu itu akan bertemu dengan bapak, ibu akan bertemu dengan suaminya ibu di alam barzah, dan insya Allah moga-moga bertemu kembali dalam kehidupan surga di alam akhirat. Biasanya karena minta ditumpuk itu supaya kerasa dekatnya. Itu biasanya disebabkan karena kita sering menginterpretasi alam barzah sebagaimana alam di dunia. Nah, itu saatlah ilmu yang harus menjelaskan, ilmu yang harus menjadi jawaban dari atas apa yang kita tidak ketahui, dan ilmu harus menjadi jawaban atas apa yang sering kita prasangkakan yang sekiranya kadang-kadang kurang tepat apa yang kita sangkakan itu. Dapat dipahami, Ibu? Iya, Pak Ustadz, bisa. Sama. Terima kasih, Pak Ustadz. Sama-sama, Ibu. Baik. Terakhir. Tiga lagi. Oh ya, oke. Ini boleh Pak Muhammad Ansori, boleh di unmute. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam Pak Ansori. Iya, sehat terus Ustaz ya, dan keluarga. Amin, ya rabbal alamin. Amin ya Rob. Begitu juga dengan keluarganya Pak Ansori. Amin. Ustaz mau nanya, apakah hukum kalau misalkan di kuburan itu boleh untuk mengazankan jenazah atau tidak ya Ustaz? Dan bolehkah di kuburan itu ditaburkan dengan kembang dan air mawar gitu? Apakah itu sudah sesuai tuntunan syariat di kalangan masyarakat itu? Jawaban dari pertanyaan Pak Ansor ini akan kita bahas tuntas insya Allah pada kajian kita masalah kuburan dan bagaimana doa di sisi kubur. Kan Pak Ansori ikut pada kajian At-Tadhkirah Majelis Ta'lim Al-Awabin pada sesi berikutnya, karena itu akan menjadi bagian dari materi. Sabar ya Pak ya. Ya, Assalamualaikum. Salam. Ya,
lanjut ke ini boleh ditanyain yang di Q&A Ustaz ya. Bismillah Ustaz, saya pernah melihat video pendek Ustaz di sosial media yang dikatakan bahwa mukmin akan bahagia dengan kematian karena saatnya menikmati amalan selama hidup. Lalu bagaimana dengan seseorang yang takut dengan kematian karena akibat merasakan banyaknya dosa padahal dia sudah bertobat serta berusaha memperbaiki amalan ibadahnya tapi tetap takut dengan kematian karena dia merasa menjadi buronan neraka. Apakah dengan itu dia tidak yakin dengan Allah ya Rahman? Ya Rahman. Masya Allah, pertanyaan bagus. Orang mukmin itu yang saya harus luruskan, dalam video itu saya menyampaikan orang mukmin itu berada pada dua kondisi ketika melihat kematian. Maaf. Coba saya tanya sama Akhi Sabto nih, dia perhatian atau enggak. Orang mukmin itu berada pada dua kondisi hati ketika memandang kematian. Apa kondisi yang pertama? Takut Ustaz. Kondisi yang kedua? Tidak takut. Ternyata pembawa acara kita tidak memperhatikan. Kalau kita perhatikan videonya, orang mukmin itu berada pada dua kondisi hati ketika memandang kematian. Pertama roja, yang kedua khauf. Roja itu dia senang, dia berharap karena dia ingat kebaikan yang dia lakukan dan dia tahu pada kematian itu akan bertemu dengan Allah sehingga menjadikan dia tidak ketakutan, tidak kemudian berlebihan, tapi ada satu kesenangan yang dia nikmati. Karena apa? Karena dia akan bertemu dengan apa yang telah dilakukan seumur hidupnya. Tapi rasa rojanya, rasa berharapnya itu tidak mendominasi, tapi separuhnya itu diisi dengan rasa khauf, takut. Kenapa dia takut? Karena ingat pada dosanya, karena dia tahu bahwasanya dia merasa menjadi buronan neraka. Masya Allah, kata-katanya bagus ini, buronan neraka. Orang yang merasa takut ketika mengingat dosa itu merupakan modal penting dalam bertaubat kepada Allah. Karena kalau kita tidak merasa takut, kita tidak akan bertaubat. Jadi perasaan yang dimiliki oleh penanya ketika dia berada pada ketakutan itu luar biasa. Dijaga aja perasaan itu. Sembari rasa ketakutan ini disusul dengan rasa harapan. Kalau nanti dia meninggal dunia, dia akan mendapati Allah, dia akan mendapati apa yang dijanjikan Allah. Itu juga sembari ditanamkan. Jadi hati orang yang beriman ketika memandang kematian kadang-kadang ingat dosanya, kadang-kadang ingat harapan-harapannya. Dan itu bersilih berganti. Tidak bisa mendominasi. Kalau kita ketakutan terus, nanti akhirnya kita suudzon sama Allah. Tapi kalau kita berharap terus, nanti kita over PD dan akhirnya kita miskin beribadah. Takut dan harap itu harus saling bergantian sesuai dengan kondisi hati dan jiwa yang sedang terjadi dan sedang menyelimuti kita. Jadi terlalu takut pada kematian nggak boleh, terlalu pede dengan kematian juga nggak boleh. Kadang kita takut, kadang kita berharap, kadang takut. Allah alam bisawab. Ada yang resen lagi, coba. Akhir ya berarti ini. Boleh. Ade Aisyah. Assalamualaikum. Ya, boleh di-unmute. Oke, Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah dan sehat-sehat selalu. Insyaallah, jazakallah khair doanya. Semoga Umu dan keluarga pun diberikan yang sama dan lebih. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana tentang menyiapkan makam untuk diri kita sendiri? Apakah hukumnya itu dibolehkan atau tidak? Tentang menyiapkan makam untuk diri sendiri, mempersiapkan makam untuk diri sendiri. Bagaimana hukumnya itu Ustadz? Apakah dibolehkan atau tidak? Kalau seandainya tidak dibolehkan, tapi kalau sudah mempersiapkan, bagaimana? Begitu. Jazakallahu khairan. Ini makamnya kita beli lahan sendiri ya ya? Iya, betul. Jazakallah khair. Ya. Mempersiapkan lahan untuk kematian kita, untuk kita dan keluarga kita tentunya diperbolehkan. Selama itu memang tidak mendatangkan mudarat dan fitnah bagi kehidupan tetangga-tetangga kita dan masyarakat di sekitar kita. Karena memang kalau membangun makam itu kita juga jangan sampai mengundang kemurkaan orang-orang di sekitar kita. Karena kita tidak bisa berpikir individualistis untuk diri kita. Contoh,
Saya kemudian tiba-tiba punya nih rumah di komplek. Misalkan saya bisa membeli rumah di komplek ini 1000 meter. Anggap aja saya orang kaya. Ya. Terus 1000 meter saya beli. Terus kemudian tiba-tiba saya berkata, ketika saya merasa dekat dengan kematian, saya berkata, yang 500 meter saya jadikan kuburan. Padahal itu di komplek. Terus kemudian tetangga-tetangga tidak dimintain pendapatnya, perasaannya ketika mereka tiba-tiba dihadapkan pada kondisi di tengah-tengah komplek mereka ada kuburan. Lalu 500 meter itu saya ngomong, siapapun keluarga saya kuburkan di sini. Tentunya itu tidak bijaksana. Karena apa? Karena menguburkan itu akhirnya mengundang kemurkaan orang. Dan yang lebih kita sedihkan itu adalah nanti yang datang ke kuburan itu ya terbatas. Yang datang hanya keluarga kita. Dan akhirnya kita sedikit mendapatkan doa dari orang-orang muslim yang apabila dikuburkan di pekuburan umum kaum muslimin, kita akan lebih banyak mendapatkan doa dari setiap muslim yang datang ke kuburan ketika mereka berkata sebelum masuk area kuburan, Assalamualaikum, Assalamualaikum ya ahla diyari minal mu'minin wal mu'minat. Wa inna insyaallah bikum lahikun yarhamullahu minal mustaqdimin wal mustaakhirin. Assalamualaikum penduduk kubur, semoga kita dirahmati dan kalian dirahmati dan kita akan menyusul kalian. Ini akan sering kita dapatkan kalau kita dikuburkan bersama dengan kaum muslimin yang lainnya. Tapi kalau kita dikuburkan kompleknya pribadi kita kecil 100 meter, 200 meter hanya untuk keluarga kita, maka yang terjadi adalah memang tidak salah, tapi yang pertama pastikan kita tidak mengundang kemurkaan tetangga kita. Yang kedua, kita harus siap dengan konsekuensi yang datang ke kuburan itu sedikit. Dan akhirnya ketika yang datang ke kuburan itu sedikit, konsekuensinya mendapatkan doa muslim ketika masuk kubur itu juga menjadi sedikit. Walaupun tidak salah. Jadi boleh kalau seandainya di tempat kalau kemudian seandainya di tempat itu memang banyak kaum muslimin, diizinkan sama kaum muslimin tetangga-tetangga ridho dengan apa yang akan mereka lakukan, ya boleh saja. Tapi konsekuensi yang tadi saya sampaikan harus dipertimbangkan. Kita melihat Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, orang kaya raya. Mau tahu Abdurrahman bin Auf itu ketika meninggal dunia, satu istrinya mendapatkan 100.000 dinar. 100.000 dinar itu hari ini hampir mencapai 2 triliun, kalau tidak salah. Itu satu istrinya. Padahal istrinya beliau 4. Kemudian belum lagi anaknya itu jumlahnya kalau nggak salah 8 atau berapa itu. Semua menggambarkan kekayaan yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Tapi apakah Abdurrahman bin Auf itu membeli kuburan sendiri? Enggak. Beliau tetap dikuburkan di Baqi bersama dengan para sahabat-sahabat soleh yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya tidak memilih untuk membeli atau membuat kuburan sendiri. Kecuali berdasarkan kesepakatan besar orang muslim di komplek kita. Ada satu komplek menyadari bahwasanya ada kuburan itu terlalu jauh, terlalu berliku-liku, terus kemudian yuk kita membeli tanah kuburan, kita wakaf, siapa yang wakaf, silakan dikubur di sini, bareng-bareng semua masyarakat di situ merasa ridho dengan apa yang mereka rencanakan, itu tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami, Umu? Insyaallah, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Saya kira itu merupakan pertanyaan yang terakhir. Saya meminta secara khusus semoga bapak saya yang baru meninggal sekitar 3 pekan yang lalu, 27 Ramadan 1441, semoga beliau mendapatkan kebaikan dari apa yang disampaikan oleh anak beliau dan mendapatkan amal jariah dari apa yang saya dakwahkan hari ini. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu Rabbana firli wa liwalidayya wa lil mu'minina yaumil hisab. Dan kepada seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan hari ini, kalau ada orang tuanya yang sudah meninggal dunia, saya pun khusus mendoakan Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Semoga setiap orang tua kita dilapangkan urusan barzahnya, ditempatkan dalam surga yang begitu luas, seluas langit dan bumi. Dan semoga kita tidak pernah bosan menjadi orang solih, karena anak yang solih doanya akan diterima oleh Allah untuk kedua orang tuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah khair kepada Majelis Taklim Al-Awabin
yang telah menyelenggarakan kajian online virtual kitab At-Tadhkirah yang disusun oleh Samsuddin Al-Qurtubi. Semoga kita selalu istiqamah mempelajari kitab ini sampai kita selesai insya Allah. Pastikan untuk ikut secara sistematik, jangan sampai kelewatan. Karena kalau kajian kitab itu kelewatan sekali, 2 kali, menyebabkan tidak terstrukturnya pemahaman yang akan dia pahami. Barakallahu fikum, pastikan punya kitabnya. Ini kitabnya At-Tadhkirah, ada 2 versi, ada versi tebal 2 jilid, ada versi yang 1 jilid. Tapi dua-duanya sama insya Allah. Ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin Nomo Wike mau bicara? Tidak ada Ustadz, paling cuma mengucapkan jazakallah khair Ustadz, barakallahu fikum. Kalau fair, kalau begitu. Rencananya berarti kapan untuk nextnya ya berarti? Insya Allah tanggal 25 sesuai dengan kesepakatan. Ya, 25 bulan ini? Iya. Ya, bulan Juni. Kitabnya sama ya Om? Iya, kitab sama atas Kiroh juga. Berarti melanjutkan kembali ya? Ya Ustadz. ya, ditunggu. Jadi insyaallah akan ada lanjutannya di bulan ini juga. Alhamdulillah. Berarti usai sudah acara kita pada pagi hari ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Dan teruntuk majelis taklim, jazakumullah khair. Dan mengingat bahwasanya setelah ditinggalkan Bapak Ustadz, kami juga beradaptasi dengan normal baru, yaitu Ustadz mengkondisikan kakak yang masih sangat membutuhkan perhatian Ustadz dan Ibu, ditambah anak-anak yang masih kecil. Kami menyampaikan belum bisa memulai kajian sebagaimana normal biasanya. Jadi misalkan ada kajian pagi-pagi dan mengetuk pintu langit, banyak yang tanya juga Ustadz, jadi memang belum bisa kita mulai, dan doakan saja bisa kembali aktivitasnya. Insyaallah. Dan saya juga mohon maaf, banyak tempat kajian dan banyak permintaan yang belum bisa kita penuhi, tapi insya Allah seiring dengan waktu, masa transisi dan adaptasi keluarga kami, semoga Allah mudahkan, semoga kita menjadi keluarga di tengah keramaian umat. Insya Allah. Dan nggak bosan juga kita sampaikan bahwa kami juga masih membuka infak dakwah syamilah, bisa diklik di bit.ly/. Barcode-nya mana? Nggak ada barcode. Barcode-nya belum, nanti insya Allah tinggal di scan. Dan Syamilah Peduli juga mendistribusikan. Ya, saya tambahin juga, ini di luar rencana pas Mas Sabto bicara, jadi saya sampaikan. Ya, rumah dakwah ini memang sudah jadi, tetapi kami masih ada hutang yang belum kita bayarkan. Betul. Dan kalau ada di antara jamaah yang ingin berinfak dan bersedekah atas nama ibu dan bapaknya, dan itu menjadi wakaf ataupun sedekah jariah yang efektif, maka silahkan membantu untuk kita bersama membebaskan rumah dakwah Syamilah ini, supaya akan mengalir pahala yang tidak ada hentinya untuk bapak dan ibu kita yang mungkin sudah berkalang tanah di dalam alam barzakh. Karena setiap inci dari rumah dakwah ini kita pakai untuk semua, untuk kepentingan dakwah, dari lantai atas, kemudian podcastnya, tolong tunjukkan kamar podcastnya. Ya itu. Oke, kamera. Oke. Kemudian podcastnya semuanya kita pakai untuk dakwah. Dan insya Allah, nah ini kamar untuk podcastnya, ini sampingnya untuk tempat IT santri-santri untuk belajar IT, dan mereka memproduksi video-video. Kemudian ini lantai di 2, ini ada lantai bawah tempat meetingnya para ustadz dan para komunitas-komunitas yang selalu hadir di sini. Ada kemarin dari Musyawarah datang, kemudian dari komunitas Pondok Indah. Majelis Taklim Al-Wabin kelihatannya belum pernah datang ke sini kelihatannya. Jadi belum datang ke sini insya Allah. Dan kita berencana nanti akan membuat rumah Quran ada di samping masjid. Kemudian kita juga ingin membuat kutab nanti insya Allah di samping sini. Dan kita juga insya Allah ingin membuat penginapan untuk mengakomodasi jamaah-jamaah dari luar kota yang ingin belajar ke sini. Nanti kita akan sediakan kelas-kelas khusus hari Jumat, Sabtu, dan Ahad untuk mereka yang datang dari luar kota yang ingin bertatap muka secara langsung dan ingin belajar satu kitab kecil terstruktur selama 3 hari sampai nanti pulang membawa ilmu yang bisa mereka jadikan pegangan untuk kita dan untuk mereka. Insya Allah kita akan bangun sebuah blok pesantren di kompleks. Insya Allah. Semoga kita bisa bersama-sama
karena saya menganggap setiap majelis taklim yang saya isi kajian itu saya anggap semuanya keluarga. Makanya slogan kita sekarang itu menjadi keluarga di tengah keramaian umat. Berarti kalau keluarga itu kalau ada kebaikan kita sharing bersama, kalau ada kewajiban kita pikul bersama. Saya kira cukup, insya Allah ya. Maaf ini tambahan yang tidak terduga dari saya. Moga-moga majelis taklim ala wabinya berkenan. Ya. Itu aja. Akhirnya kami selaku moderator dan panitia mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan webinar pada pagi ini. Mari kita cukupkan dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.